Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena keadilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Malam ini kita diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan, bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami hendak bersyukur kepadamu karena segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Di sepanjang hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa atas waktu kesempatan yang indah. Malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk menyembah, muji, muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas setiap dosa kami, pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jamah, sucikan, layakkan kami Bapa, supaya malam hari ini Tuhan, penyembahan pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita. Mari kita mau bersama-sama bersuka cita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Haleluya. Untuk kami Dia mati, untuk kami Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala
Raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dialah Sang penebus juru selamat dunia kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau bersama-sama persiapkan hati kita. Setelah kita menyembah Tuhan, kita bersuka cita. Tiba saatnya kita mau bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita buka hati, telinga, pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas pertolongan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami dalam ibadah doa Rabu kali ini Tuhan, dan biarlah semua berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjamah kami semua, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, secara khusus jemaat dari GBI Tlogomulyo yang ada di rumah masing-masing bersama keluarga, maupun dimanapun mereka berada saat mereka boleh mengakses ibadah ini Tuhan. Berkati semuanya, dan biarlah firman ini menjadi rema bagi kami semua. Hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, urapi dengan kuasa darah-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan sungguh-sungguh merupakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang di rumah yang terus setia beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, yang terus selalu berupaya mencari wajah Tuhan dengan segenap hati dan terus berusaha memahami kebenaran firman-Nya. Sore hari ini, malam hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, yang kali ini kita ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. 2 Raja pasal yang ke-19. Saya ambil beberapa ayat saja karena perikop ini cukup panjang ya, tentang Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Namun saya akan membacakan beberapa ayat sebagai penekanan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengambil tema untuk firman Tuhan malam hari ini, bertahan di tengah badai. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 dan kedua. Segera sudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kapung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kapung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Kemudian ayat 14 dan sampai 19. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan.
Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Bapak Ibu yang terkasih, jadi perikop ini menceritakan sebenarnya seorang Raja Hizkia ya. Jadi Raja Hizkia adalah raja ke-13 dari kerajaan Yehuda. Dia berumur 25 tahun ketika menjadi raja menggantikan ayahnya Ahaz ya. Hizkia memerintah selama 29 tahun lamanya. Dan arti nama Hizkia sendiri adalah kekuatan dari Allah. Nah, kisah ini yang kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 19 ini ya, saya ambil dari beberapa ayat. Ini peristiwa ketika Raja Sanherib dari kerajaan Asyur mengepung kerajaan Yehuda yang saat itu dipimpin oleh Hizkia di masa pemerintahannya di tahun yang ke-14. Raja Sanherib sudah mengalahkan berbagai macam raja-raja di sekitar Yehuda. Kerajaan-kerajaan lain tunduk dan menguasai kerajaan-kerajaan lain. Raja Sanherib dari Asyur ini memiliki kekuatan tentara yang sangat kuat. Jadi kekuatan militernya itu sangat kuat sehingga dengan mudah kalau dia berperang melawan Yehuda, Yehuda pasti akan dikalahkan, ditaklukkan. Nah, dalam berikut ini Raja Sanherib mengirimkan utusan kepada kerajaan Yehuda ya. Ini dia melalui utusannya ini intinya Raja Sanherib itu mencemooh keyakinan Raja Hizkia kepada Tuhan ya. Jadi di pasal sebelumnya ya, 2 Raja-Raja pasal 18 itu ayat 30 sampai 35 di situ intinya bahwa Raja Sanherib itu mengolok-olok Tuhannya Raja Hizkia. Dia mengatakan Tuhannya Raja Hizkia itu tidak mungkin bisa menyelamatkan. Mengatakan bahwa orang Israel janganlah percaya pada keyakinan Hizkia kepada Tuhannya. Karena Tuhannya tidak bisa menyelamatkan. Itu intinya ya. Jadi Raja Sanherib ini berkeinginan menaklukkan kerajaan Yehuda. Dia mengawali dengan mengirimkan utusan mencemooh Tuhan. Jadi apa yang kita mau belajar dari kisah ini ya? Ketika Hizkia mendapatkan surat ancaman sekaligus cemoohan keyakinannya kepada Tuhan, kita tahu Hizkia pun sebagai raja yang tahu mengukur kemampuan kerajaannya, militernya, dia ada perasaan gentar, ketakutan, dan dia merasa bahwa tidak bisa apa-apa. Dalam ayat 14 tadi dikatakan bahwa setelah menerima surat tersebut, Hizkia membacanya dan pergi ke rumah Tuhan. Dia membawa surat itu ke rumah Tuhan. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan, termasuk menyampaikan segala ketakutan dan ancaman yang dihadapinya yang merupakan ejekan dari Raja Sanherib kepada Tuhan. Dalam doanya ini, Hizkia mengatakan dia memohon kepada Tuhan untuk diselamatkan dari ancaman Raja Sanherib.
Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya kepada Hizkia bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa Yehuda dan agar seluruh bangsa Yehuda tidak merasa takut. Agar seluruh bangsa Yehuda itu tetap percaya kepada Allah. Kita lihat ya ayat 32 dan sampai 34 ya, dikatakan bahwa sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi apa yang Tuhan firmankan kepada bangsa Yehuda, kepada Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya bahwa seluruh bangsa Yehuda jangan takut karena Tuhan akan menolong bangsa Yehuda. Nah, sebagai buktinya apa ya dari janji Tuhan ini? Kita lebih lanjut lihat ya ayat yang ke-35 ya. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh Allahnya, maka Adramelek dan Saraser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Di sini dibuktikan janji Tuhan terhadap bangsa Yehuda itu bukan hanya janji, tapi terbukti. Ketika Tuhan menjanjikan pertolongan kepada Raja Hizkia, bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda, Tuhan membuktikannya. Bahkan bangsa Yehuda, Hizkia dan tentaranya tidak perlu berperang untuk melawan Raja Sanherib dari Asyur ini. Ketika Hizkia berdoa, Tuhan mendengar doanya dan pertolongan Tuhan datang. Jadi Sanherib mati dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Apa yang bisa kita lihat dari ini? Kita bisa tahu bahwa Hizkia, Raja Yehuda mengalami pergumulan yang berat. Namun dia mengambil langkah-langkah yang tepat menghadapi tantangan itu. Ada 3 yang dilakukan oleh Hizkia. Yang pertama, Hizkia mencari Tuhan secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Pasal 19 ayat 1 saya bacakan kembali. Segera sudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Mengoyakkan pakaiannya. Raja itu memiliki pakaian yang sangat mulia, sangat mewah. Tapi Hizkia mengoyakkan pakaiannya dan lebih lanjut dia mengenakan kain kabung. Berarti ada kerendahan diri dan pertobatan dari Hizkia untuk datang kepada Tuhan. Kain kabung itu merupakan satu tanda yang umumnya dipakai sebagai tanda perkabungan terhadap orang yang mati atau ratapan bagi musibah pribadi atau nasional atau penyesalan atas dosa, dan bisa juga sebagai doa khusus untuk memohon pertolongan. Jadi Hizkia mengoyakkan pakaiannya. Kebesarannya dia sebagai raja, sebagai pemimpin Yehuda, dia lepaskan, digantikan dengan kain kabung. Menandakan apa? Bahwa Hizkia menanggalkan segala yang dimilikinya, kekuatan, segala potensi yang dia miliki sebagai raja,
dan dia melepaskannya di hadapan Tuhan, Hizkia mengenakan kain kabung, tanda dia meminta tolong kepada Tuhan. Dia menyatakan bahwa ada kerendahan diri untuk mencari pertolongan kepada Tuhan. Hizkia melakukan itu yang pertama. Dengan sungguh-sungguh secara pribadi datang kepada Tuhan, menanggalkan segala yang dia punyai. Dan dia memilih memohon pertolongan kepada Tuhan. Itu yang pertama dari Hizkia. Yang kedua, Hizkia berbagi beban pergumulan kerajaan itu dengan komunitas terdekatnya. Dalam hal ini ia menyuruh para imam-imam bertanya kepada Nabi Yesaya. Jadi ayat 2 ini dikatakan, disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Jadi Hizkia tidak mau memendam pergumulannya seorang diri. Setelah dia datang kepada Tuhan, dia mengajak komunitasnya, dalam hari ini orang-orang di sekitarnya. Di sini kita lihat kepala istana, panitera, dan tua-tua para imam, untuk menggumuli permasalahan yang dihadapi, ancaman dari Raja Sanherib itu, agar mereka tahu bertanya kepada Nabi Yesaya. Hizkia seorang raja, namun dia sangat menghormati Nabi Yesaya sebagai wakil Tuhan, sebagai penyampai firman Tuhan di masa itu. Hizkia menjadikan komunitas terdekatnya, orang-orang di sekitarnya, untuk sebagai rekan dalam pergumulan. Ini yang dilakukan Hizkia. Kemudian yang ketiga, Hizkia berserah penuh kepada Tuhan karena dia tahu secara kasat mata dia tidak bisa melawan Sanherib. Ayat 14-16 tadi ya, dikatakan bahwa Hizkia menerima surat lalu membacanya di hadapan Tuhan. Dia katakan apa yang jadi pergumulannya, bahwa ayat 17, Tuhan memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Hizkia menyatakan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena dia tahu Raja Sanherib sudah mengalahkan kerajaan-kerajaan lain, dan secara kasat mata Yehuda tidak mampu. Namun Hizkia menyerahkan penuh kepada Tuhan pergumulannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Hizkia ini menjadi satu perenungan buat kita. Ketika Hizkia dalam pergumulan, Hizkia itu mencari Tuhan. Hizkia itu berbagi dengan komunitas terdekatnya. Dan Hizkia itu benar-benar berserah kepada Tuhan. Ini satu langkah-langkah, 3 langkah yang luar biasa, yang secara sadar, secara kesungguhan hati Hizkia lakukan untuk menghadapi pergumulan ini. Tantangan ini apa? Bukan sekedar nanti dia akan ditawan oleh Raja Sanherib, Raja Asyur, tapi ini mempertaruhkan seluruh rakyatnya, bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Jadi Hizkia sungguh-sungguh bergumul menghadapi masalah ini. Tidak sekedar, kalau dia mungkin bisa memilih, ya saya lebih baik menyatakan diri bergabung dengan Sanherib supaya aman, bisa saja. Tapi dia memilih mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti kita yang saat ini hidup di dunia dengan segala tantangan maupun pergumulan. Ibarat kita seringkali menghadapi badai dahsyat yang datang, yang membuat kita merasa bergumul dengan luar biasa. Di antara kita mungkin ada yang bergumul dengan ketidaknyamanan situasi saat ini ketika harus belajar atau sekolah dari rumah.
anak-anak tidak bisa berkonsentrasi, justru di rumah mengacaukan dengan keluarga, mengacaukan orang tua dengan anak, malah sering bertengkar hanya masalah sekolah, tugas sekolah. Kemudian mungkin ada yang bergumul tentang pasangan hidup, di mana merasa sudah berdoa, sudah berharap kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak juga mendatangkan pasangan hidup yang kita inginkan. Atau ada yang bergumul tentang keluarga yang sudah berkeluarga, tentang rumah tangga yang tidak harmonis, suami istri yang sering cekcok, orang tua dan anak yang tidak ada kerukunan, bahkan adanya tiap hari kemarahan, anak-anak memberontak melawan orang tua. Atau juga yang bergumul tentang perekonomian di saat-saat seperti ini, ketika pandemi melanda seluruh dunia, pekerjaan sulit, mencari nafkah, tidak bisa mendapatkan untuk mencukupi, semuanya terasa buntu, tidak ada jalan keluar. Atau ada juga yang bergumul tentang sakit penyakit. Sudah bertahun-tahun berdoa, meminta kesembuhan kepada Tuhan, tapi semuanya tidak kelihatan sembuh, bahkan justru lebih parah. Saya tidak bisa apa-apa, saya hanya bisa berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Mungkin kita bagian dari pergumulan-pergumulan itu. Bapak Ibu Saudara, setiap pergumulan yang kita hadapi, itu tidak akan mampu menjadikan kita jatuh ketika kita sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan. Setiap badai masalah yang kita hadapi tidak akan membuat kita tergeletak, tidak mampu bangkit berdiri, selama kita melihat Tuhan kita, berpegang kepada Tuhan kita. Hizkia menghadapi pergumulan yang luar biasa. Itu mempertaruhkan kerajaannya, bangsanya, menghadapi Raja Asyur yang terkenal dengan kekuatannya, kehebatannya secara militer. Tapi apa yang kita lihat dari kisah ini, kita baca tadi. Tuhan bekerja ketika Hizkia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia membawa masalahnya kepada Tuhan. Mungkin terkadang kita berharap, Tuhan, aku berdoa A, kenapa Tuhan kasih B? Kenapa badai masalah ini yang aku harapkan tidak pernah terjadi? Kenapa justru saat aku setia kepadamu banyak masalah, banyak pergumulan yang membuat aku merasa lemah, gak bisa apa-apa Tuhan? Kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Belajar kita melihat daripada cara Tuhan mengasihi kita. Ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, segala hal yang tadi saya sampaikan, keluarga, pasangan hidup, anak, istri, ekonomi, sakit, penyakit. Lihatlah, Tuhan mau bekerja buat kita. Menjadikan kita anak-anaknya yang turut merasakan bagaimana Allah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Di tengah badai masalah, mungkin banyak orang kita tahu ya, sekarang ini banyak orang, kisah-kisah atau berita-berita yang menyatakan banyak orang saling menyakiti, bahkan membunuh suami istri, ada yang membunuh karena menginginkan harta. Ada anak atau orang tua membunuh, menyiksa anaknya sebaliknya, atau orang menyakiti orang lain hanya mencari hartanya. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dapat sakit penyakit, masalah ekonomi dan sebagainya, ketika kita bertahan dengan iman kita, ketika kita bertahan dalam fokus kita kepada Tuhan, setiap masalah itu kita akan mampu. Karena apa? Tuhan yang memampukan kita, bukan karena kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dari Hizkia ini. Pergumulannya berat, tapi dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kadangkala kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawabnya yang tidak kita doakan. Lihatlah daripada sudut pandang Tuhan. Tuhan mau kita belajar menerima otoritas Tuhan dengan tetap kita beriman kepada Tuhan. Mungkin ada yang sakit penyakit, Tuhan tidak sembuhkan secara tiba-tiba, tapi Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara tetap kuat menghadapi sakit penyakit itu. Itu cara Tuhan menjawab. Mungkin banyak orang putus asa, banyak orang tidak ada harapan ketika sakit.
Tapi ketika bertemu dengan saudara, ketika saudara menyatakan, saya sakit loh, sudah lama sekali, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk menjalani proses ini. Ketika Anda menyatakan hal itu, orang yang putus asa, orang yang hilang harapan, itu seolah kayak disiram air, ketika dia kehausan, minum air, dan tersentak, oh iya, orang itu yang penyakitnya lebih parah dari saya, kok bisa ya menyatakan Tuhan baik? Itu rencana Tuhan. Atau mungkin saudara bisa sembuh dan menyatakan Tuhan Yesus baik menyembuhkan saya. Itu juga rencana Tuhan. Jadi lihatlah sudut pandang Tuhan. Jangan kita menginginkan apa atau menginginkan apa yang kita mau, semuanya terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu yang terbaik. Jadi di tengah badai masalah, di tengah pergumulan kita mau bertahan. Caranya bertahan apa? Seperti Hizkia tadi, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemudian menjadikan komunitasnya, menjadi berbagi bebannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada pergumulan, Bapak Ibu Saudara bisa berbagi dengan orang-orang tertentu yang Bapak Ibu Saudara anggap bisa menjadi rekan bergumul, mungkin bisa mendoakan, memberikan nasihat. Itu hal yang baik. Dan kita tahu ketika kita ada merasakan ada teman-teman yang mendoakan, mendukung dalam doa, ada kekuatan tambahan, ada satu power tambahan, motivasi yang membangkitkan kita. Banyak yang peduli. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kehidupan kita, kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara tidak pernah lepas dari masalah. Kita ada masing-masing tingkatan masalah. Dan Tuhan tahu, Tuhan menguji kita, menjadikan kita semakin kuat. Tuhan tahu kemampuan kita. Kalau boleh saya sharing sedikit hal yang beberapa waktu ini keluarga kami alami. Beberapa waktu lalu, kan bulan Juni, Juli, istri saya sakit ya, ada sakit, dan bagi kami itu cukup serius ya, bagi kami dan istri kami mendengar kisah bagaimana sakit itu kami dengar dari dokter, kami merasa bahwa oh kok seperti ini, kenapa kami harus, istri saya harus mengalami sakit. Tapi sebagai orang percaya, kami berdua datang kepada Tuhan. Memang secara manusiawi ketika kami mendengar itu kami merasa down. Tuhan, kok kami merasa kenapa Tuhan? Tapi ketika sudah berjalan mungkin 2 minggu dan selama itu kami berdua secara khusus berdoa, mohon kekuatan Tuhan. Kami belajar menerima apa yang Tuhan berikan. Saya dan istri berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan yang baik, ketika kami harus mengalami proses yang Tuhan izinkan dalam keluarga ini, kami pun siap. Ketika kami menyatakan itu, ada satu kelepasan yang luar biasa. Ada satu kelegaan bagi kami ya, bagi saya dan istri saya. Ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Dan ketika sampai hari ini istri saya harus mengalami proses operasi di awalnya, kemudian harus kemoterapi sampai minggu kemarin, kami boleh menjalaninya dengan sukacita. Bahkan ada beberapa istri dari teman-teman saya yang mengalami hal yang seperti istri saya alami, dan justru melalui apa yang dialami oleh istri saya bisa memberikan satu masukan buat teman-teman saya. Dan mereka yang orang yang awam, bukan orang medis, awalnya bingung ketika saya sering tanya istri saya, piye kayak gini, ini saya sampaikan dia harus minum obat ini tahapnya seperti apa. Istri saya jelaskan kepada saya, ini temanmu harusnya gini-gini. Bilang dokternya seperti ini atau minta tes apa, ikuti apa kata dokternya. Saya sampaikan kepada teman saya yang kebetulan istrinya juga mengalami sakit yang sama dengan istri saya.
Dan kami sungguh bersyukur ketika proses ini kami hadapi, ketika kami sekeluarga menghadapi tantangan ini. Kalau kami boleh melihatnya itu semacam badai dalam kehidupan keluarga kami, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Jadi secara manusia mungkin kami merasa takut, merasa khawatir, kenapa Tuhan izinkan mengalami sakit ini yang cukup serius Tuhan. Kenapa kami harus melewati tahapan pengobatan yang seperti ini Tuhan. Tapi kami melihat bahwa ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam keluarga kami, berarti Tuhan melihat bahwa kami mampu melewatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara pribadi dan keluarga saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih untuk terus mendoakan proses penyembuhan pengobatan istri saya. Kiranya semakin hari semakin fit lagi ya tuh. Dan kami merasa bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Kami mau katakan, seperti Ayub sudah melewati proses di mana dia menghadapi tantangan, itu salah satu yang menjadi motivasi kami. Bahwa seorang Ayub pun boleh bertahan ketika menghadapi tantangan. Masa kami yang baru segini aja loyo. Jadi ketika kita menghadapi badai, masalah, sakit, penyakit, tantangan apapun, ingatlah ketika kita berpegang terus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada kekuatan kita sendiri, kita akan melewati badai yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup dari firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau lihat sebentar ya, Matius 8 ayat 23 sampai 25. Matius pasal 28 ayat 23 sampai 25, kita seringkali mendengar kisah ini ya. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 25. Angin ribut diredakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara, Yesus menghardik badai, meredakan badai ketika murid-muridnya mengalami ketakutan. Padahal murid-muridnya tahu Yesus ada di situ. Untungnya, bukan untungnya, murid-muridnya menyadari, oh Yesus di sini. Dia lari kepada Yesus, bukan mengabaikan Yesus. Dia lari kepada Yesus, mereka lari kepada Yesus dan mengatakan, "Tuhan, tolonglah kami, kita akan binasa." Tuhan Yesus katakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Orang yang setiap hari bersama Yesus bisa mengalami fase yang sungguh kehilangan iman, kehilangan kepercayaan. Namun Yesus katakan bahwa badai itu akan berlalu. Dia menghentikan, meredakan badai itu. Jadi Bapak Ibu, ketika murid-muridnya itu sadar, oh iya, saya punya Yesus ya. Dia lari kepada Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus. Yesuslah kekuatan kita di tengah badai masalah. Ketika kita mau bertahan menghadapi badai, cari Yesus, sungguh-sungguh cari Yesus. Bukan hanya sekedar formalitas, oh iya saya ibadah, nggak enak sama anak saya, nggak enak sama istri saya, suami saya, atau nggak enak sama orang tua saya, nanti dimarahi kalau nggak ibadah. Bukan seperti itu, tapi cari Tuhan. Melalui ibadah, melalui pertemuan secara pribadi, saat teduh kita baca firman, mencari Tuhan seperti yang Hizkia lakukan. Ketika dikepung Raja Sanherib, dia mencari Tuhan. Sungguh-sungguh merendahkan diri, meminta pertolongan Tuhan, mengoyakkan pakaian kebesarannya, menggantikannya dengan kain kapung. Dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan pada akhirnya menolong kerajaan Yehuda. Saya ingat satu pujian yang mengatakan ya, di saat badai bergelora,
Ku akan tenang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan mengatakan bahwa Dia Allah kita. Pujian ini mengatakan iman. Di saat badai bergelora, kita tetap tenang. Karena apa? Tuhan Allah bersama kita. Bapak Ibu, di tengah situasi yang tidak menentu di sekitar kita, ekonomi, politik, keamanan mungkin, atau kehidupan keluarga pribadi kita yang ada masalah, ingatlah, badai-badai itu akan kalah, akan tenang ketika kita bersama Tuhan. Sekali lagi mari kita belajar dari Hizkia. Ketika mereka, kerajaan Yehuda, ada tantangan, ancaman dari Sanherib, dia mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan marilah kita sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, menjelang masa-masa Natal yang akan kita peringati kelahirannya sebagai Raja Damai, Juru Selamat kita ini, kita kuatkan, kita lekatkan hati kita kepada Tuhan. Bawa diri kita, bawa jiwa kita, bawa roh kita, tubuh kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Agar kita mampu bertahan menghadapi setiap badai yang ada di sekitar kita. Satu ayat yang kita akan jadikan penutup dari Yeremia pasal yang ke-17. Ini ayat yang sering kita baca ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini kekuatan kita. Di tengah badai, di tengah tantangan, segalanya boleh tampak tidak menyenangkan, segalanya tampak menakutkan. Tapi ingat, ketika kita tetap bertahan dan mencari Tuhan, membawa hati kita untuk mencari Dia dengan sungguh-sungguh, membawa seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kita. Ketika orang melihat badai itu suatu yang menyeramkan, kita bisa melihat, ku tenang sebab Engkau besertaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Malam hari ini kami boleh belajar dari Hizkia. Bagaimana ketika Hizkia mendapat ancaman dari Raja Sanherib, dia mengambil langkah yang tepat. Dia merendahkan diri, mengoyakkan pakaian kebesarannya, menggantikan dengan kain kabung, dan datang kepada Tuhan, membawa masalahnya kepadamu Tuhan. Dan akhirnya Hizkia mendapatkan keselamatan, mendapatkan pertolongan kerajaan Yehuda, bahkan tanpa harus berperang. Malaikat Tuhan sendiri yang bekerja, dan Raja Sanherib pun dikalahkan tanpa peperangan dari kerajaan Yehuda. Sungguh caramu luar biasa untuk menyelamatkan bangsa Yehuda di bawah kepemimpinan Hizkia. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami di masa-masa sekarang ini menghadapi tantangan, menghadapi badai, kami yakin kami tetap bisa bertahan. Ketika orang melihat badai adalah sesuatu yang menakutkan, masalah itu adalah sesuatu yang menghantui kami. Tampaknya orang melihat seperti itu, tapi ketika kami menghadap Tuhan, kami berpegang kepada Tuhan, kami bisa berkata, di saat badai bergelora, ku akan tetap tenang, sebab Engkau Allahku besertaku. Tuhan, biarlah di masa-masa pandemi ini, kami tetap memiliki keyakinan yang kokoh tentang Engkau, memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus, yang dalam bulan ini akan kami peringati kelahirannya dalam Natal. Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Tuhan berikan. Ampuni kami jikalau kami seringkali merasa takut, merasa Tuhan itu tidak bisa menolong kami, meragukan kuasa Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami.
Dalam badai apapun, kami boleh melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh berpegang teguh, berpaut penuh kepada Engkau, berserah penuh kepada Tuhan, sumber kekuatan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu, GBI Logomulyo dimanapun mereka berada, dan setiap anak-anak-Mu yang mengakses ibadah Rabu hari ini Tuhan. Bila firman ini meteraikan dalam hati mereka, menjadi kekuatan buat mereka. Dan kami percaya di tengah badai kami boleh melihat satu kekuatan daripada Tuhan. Ketika kami sakit, ketika kami dalam pergumulan, ketika kami tidak menerima apa yang kami inginkan, kami mau tetap melihat Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat bagimu, firman-Mu telah selesai disampaikan, dan biarlah semua itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan menjadi kekuatan berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan pada malam hari ini, yang sungguh boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Sebagai umat Tuhan, kita terus dibangun, dikuatkan melalui kebenaran firman-Nya. Sebelum kita masuk di dalam doa, saya mempersilahkan Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah untuk mempersiapkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini saya ingin membagi pokok-pokok doa, dan saya akan memulai dengan berdoa melalui gereja ini. Nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bersama dengan keluarga boleh menyambung berdoa bersama dengan keluarga bersehati, karena kita percaya ketika kita berdoa, Allah bekerja di dalam kehidupan seluruh umat-Nya. Yang pertama, kita terus doakan gereja yang kita cintai, di mana kita bertumbuh, supaya gereja ini terus berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Doakan dan topang para pemimpin, khususnya Bapak Gembala, seluruh para diakon, pengurus gereja, guru-guru sekolah minggu, juga pemimpin-pemimpin organisasi, juga guru-guru PAUD. Kita akan doakan bersama-sama. Jangan lupa juga untuk pembina, ketua KPW, kita terus topang dalam doa, supaya mereka bisa menggembalakan di kelompok-kelompok kecil. Kemudian kita juga doakan untuk pergumulan gereja, juga kegiatan-kegiatan yang saat ini masih dilaksanakan secara online, supaya jemaat merespon dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka mengalami pertumbuhan secara rohani. Juga untuk Natal, jangan lupa Bapak Ibu, mari kita terus topang dalam doa, untuk pendanaan, acara, keamanan, juga untuk pelaksanaan. Supaya Tuhan menolong, jemaat dipersiapkan. Demikian juga untuk goal pergumulan gereja untuk kehadiran 350 jiwa, kemudian goal persembahan 59 juta kita terus doakan, juga pelayanan kita yang ada di Pujangading. Yang kedua, kita akan berdoa buat yang sakit, yang saat ini menderita sakit secara jasmani. Juga kita doakan yang lemah iman, yang undur. Mari terus berdoa supaya mereka boleh dibangkitkan kembali, mereka boleh setia sebagai jemaat Tuhan. Demikian juga kita bersehati untuk bangsa, negara, pandemi yang sedang terjadi. Kita perangi terus, kita berdoa terus supaya ini bisa berhenti dan kita boleh bersama-sama beribadah dengan leluasa. Doakan untuk kota Semarang, wilayah Telogosari Wetan. Nanti Bapak Ibu semuanya, keluarga-keluarga, dipersilahkan untuk mengambil doa secara pribadi. Bapak Ibu berdoa dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan hidup yang saat ini sedang menghadang, kita harus ingat, kita punya Yesus yang hidup, Yesus yang penuh dengan kuasa. Melekat kepada Dia, berseru kepadanya, bertindak dalam iman, dan di situ kita mengalami pembelaan Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu,
tetap teguh dalam Kristus. Dan mari kita bersehati, kita goncang pintu surga dengan doa kita semuanya. Karena firman Tuhan mengatakan doa orang benar itu amat besar kuasanya. Mari bersehati, karena kita sudah dibenarkan melalui darah Yesus di atas kayu salib. Mari bersama-sama berdoa. Saya akan mengawali dari gereja. Nanti Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat akan melanjutkan dari rumah masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Setiap pujian, pengagungan, penyembahan kami yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, kami percaya itu menjadi satu dupa yang berbau harum, menyenangkan Engkau melalui setiap penyembahan kami. Demikian juga firman Tuhan yang terus mengoreksi kami, yang terus mengingatkan kami, menguatkan kami akan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus. Apapun Tuhan yang kami hadapi, Engkaulah jawaban, Engkaulah harapan kami, dan kami percaya, kami yakin di dalam Engkau ada jalan keluar. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus diperlengkapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk terus menjadi berkat. Kami berdoa untuk gereja-Mu biar terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jemaat-jemaat-Mu semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Mereka semuanya semakin hari haus, rindu akan Tuhan, rindu akan kebenaran-Mu, rindu beribadah, rindu menjalin hubungan secara pribadi, sehingga seluruh umat-Mu semakin kuat dan teguh dibangun di dalam Kristus Yesus. Engkau mengurapi, memberkati dimanapun mereka berada. Saat ini mereka berdoa, kami percaya lawatan-Mu Tuhan yang terjadi atas setiap hidup umat-Mu. Terima kasih. Kami bawa para pemimpin kami secara khusus, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau mengurapi, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang memberikan urapan, pencerahan, kekudusan dalam karya penggembalaannya, senantiasa dibuat Tuhan berhasil. Dan kami percaya melalui pelayanan hamba-Mu, banyak di antara jemaat-Mu yang dibangkitkan, dipulihkan, disadarkan dari segala dosa dan pelanggaran, dan hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit. Engkau melimpahkan dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi yang senantiasa memelihara hati dan pikirannya, sehingga tetap teguh, penuh semangat dalam melayani Engkau, dan terus dipakai menjadi saluran berkat. Hamba berdoa buat anak menantu cucu terus ditopang oleh kuasa Roh Kudus, dipakai pribadi lepas pribadi dalam setiap pelayanan pengabdian mereka menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dilawat, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, semakin bertumbuh mengenal Engkau, semakin kuat dibangun di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, kami percaya, kami yakin umat-Mu terus boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biar untuk setiap kegiatan gereja, baik yang dilaksanakan secara online, Kau terus mengurapi menjadi saluran berkat buat seluruh umat-Mu, sehingga boleh terus Tuhan mereka dengan tekun setia mengikuti setiap rangkaian ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Hamba berdoa untuk pergumulan gereja-Mu yang saat ini sedang membangun. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, diberi kelancaran, dilindungi dari segala mara bahaya. Melalui sekolah kami boleh jadi berkat, menjangkau jiwa buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan dengan guru-guru yang takut akan Tuhan, diberkati dengan murid-murid baru, ditambah-tambahkan dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau memberkati baik sekolah PAUD maupun TK Bintang Kasih ini. Terima kasih, kami serahkan juga untuk rencana Natal tanggal 25 Desember, baik juga untuk Natal sekolah minggu, Natal PBI, WBI, dan secara khusus kami gumuli untuk Natal umum yang akan kami laksanakan secara tatap muka jam 7 pagi dan jam 10 pagi. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah. Dana yang kami butuhkan 17,5 juta diberkati, dicukupkan, bahkan diberi kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh panitia, berkati seluruh pelayan-pelayanmu, berkati juga untuk keamanan, berkati untuk cuaca, diberikan cuaca yang cerah. Demikian juga kami menyerahkan ya Tuhan Yesus, untuk pembicara Tuhan juga mengurapi, memberkati, sehingga apa yang disampaikan baik dalam ibadah pagi maupun jam 10 pagi semuanya boleh menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pergumulan gereja-Mu, baik untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 59 juta. Kami percaya dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan. Pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Engkau menolong ya Tuhan, supaya terus bertumbuh berkembang, baik anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, ibadah umum. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu yang melayani di sana, baik hamba-Mu, anak-anak muda, juga Bapak Diakon Dedi Katarso. Tuhan mengurapi, memberkati, supaya jemaat-jemaat di sana bertumbuh dalam pertobatan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kekudusan Allah. Kami menyerahkan ya Tuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas, jemaat-jemaat di Pucang Gading boleh mengalami pertumbuhan yang maksimal. Kerinduan kami untuk kami punya tempat ibadah secara permanen, Engkau menolong ya Tuhan. Kami percaya kami diberikan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih, goal kehadiran 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya jemaat-jemaat-Mu sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka, menyatakan iman mereka melalui persembahan dan persepuluhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pada malam hari ini buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit secara jasmani. Kami serahkan Ibu Herman yang dirawat di Rumah Sakit Citarum dijamah dalam nama Yesus, melalui kuasa bilur-Mu yang menjamah Bu Herman, sehingga dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa buat Bapak Budi Wibowo, dijamah Tuhan saraf-sarafnya, persiapan operasi lanjutan dipersiapkan, supaya diberi kelancaran campur tangan Tuhan yang bekerja. Kami serahkan Bapak Yeskiel Sunardi, kami serahkan Bu Dwi Lasviati. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Hariningsih dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Yunus Amin Priyati, kami serahkan Bapak Ibu Sarmo, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk Ibu Bowo, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk anak Marcel, anak Devarel. Kami juga berdoa buat yang lain Tuhan, khususnya Bu Angel, supaya terus disempurnakan kesehatannya melalui bilur-Mu yang ajaib, disembuhkan, dipulihkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mungkin sakit atau lemah secara tubuh jasmani, dijamah melalui kuasa bilur-Mu, dipulihkan, disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih yang undur, yang lemah secara iman, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mohon jamahan kuasa Roh Kudus bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang lemah iman, supaya mereka dibangkitkan, mereka boleh bertobat sungguh-sungguh, kembali kepadamu, setia kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan yang undur, yang lemah dijamah, dipulihkan. Kami menyerahkan semuanya, seluruh umat-Mu. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat baru, supaya terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin setia mengiring Engkau melalui gereja-Mu di tempat ini. Orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya di dalam nama Yesus, Engkau melawat ya Allah Roh Kudus,
sehingga mereka boleh suatu saat percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah-tengah pandemi kami tetap percaya Engkau boleh memakai setiap, oh Tuhan Yesus, aparatur pemerintahan. Baik kami menyerahkan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, seluruh para menteri, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga menjamah, mengurapi, memberkati, menopang, supaya jalannya pemerintahan tetap berjalan dengan terkendali ya Tuhan. Saat ini bahaya korupsi yang sedang terjadi, Tuhan Engkau menolong, supaya para pejabat disadarkan dari segala keserakahan, dari segala ketamakan, sehingga mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri. Dalam nama Yesus kami perangi roh korupsi. Tuhan hentikan dari tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pandemi yang sedang terjadi, dijamah, dilawat melalui kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga semuanya bisa terkendali ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi supaya bisa tetap mengelola pemerintahan ini Tuhan dengan aman dan terkendali. Kami berdoa untuk keamanan, ekonomi, berdoa juga untuk hukum, politik, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Setiap orang-orang yang mencari keuntungan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami berdoa Engkau menjamah, memegang kendali setiap gerakan-gerakan yang ingin mengacau, yang ingin memecah belah, yang ingin membuat kekacauan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa, berdaulat di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran para pemimpin kami, supaya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Engkau dan menjauhi segala kejahatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Jawa Tengah, kota Semarang, di mana gereja-Mu berada. Engkau terus mengurapi, memberkati, supaya Jawa Tengah tetap aman, tentram, terkendali. Jawa Tengah tetap ada di dalam naungan-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa, tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa, yang menopang kota Semarang, sehingga kota Semarang tetap aman, tentram, dan damai. Terus maju, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga banyak di antara anak-anak Tuhan yang diberikan kebebasan untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Daerah Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu berada, Engkau terus memberkati, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat dengan aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan boleh terjalin dengan baik. Berkati Pak Lurah dan seluruh jajarannya. Berkati juga LPMK, Babinsa, Pak RW, Pak RT, tetangga kanan kiri, muka belakang, semuanya diberkati. Kami saling menghormati dan saling toleransi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh jemaat-Mu yang pada malam ini bertelut bersujud dalam segala pergumulan mereka, kami percaya tidak ada satupun mereka yang terlewatkan. Urapan kuasa Roh Kudus, jaman kuasa-Mu yang mengalir atas seluruh jemaat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan juga kami percaya campur tangan Tuhan yang membuat mereka bisa melewati semuanya. Kami percaya, kami yakin Engkau memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Keluarga lepas keluarga diurapi, diberkati, ada suasana surgawi, saling mencintai, saling setia di antara suami istri, membangun keluarga yang penuh dengan kasih Kristus di tengah-tengah rumah tangga. Berkati anak-anak supaya terus bertumbuh di dalam Engkau dan menghormati orang tua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri dalam ibadah doa pada malam hari ini, kami serahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang sebentar akan melanjutkan melalui doa di rumah masing-masing. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam segala kehidupan dan pergumulan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami akhiri doa kami pada saat malam hari ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.